awal-awalnya kan palu gada ya, karena ya modal nggak punya banyak modal gitu, modal seadanya karena nggak bagi saya tuh memulai bisnis nggak perlu modal yang besar, modal ratusan ribu, kemudian seri packing, alhamdulillah bisa bulan Januari ini tuh bisa habis berapa ya, hampir 200 kilo kurma. Video ini didukung oleh Nice Hijab, simply elegant and syar'i. Assalamualaikum Nice Friend dan Nice Mom. Jumpa lagi di Nice Sharing. Nah, kali ini kita kedatangan salah seorang sukses reseller, bisa dibilang seperti itu ya. Dia juga salah seorang teman saya yang sudah banyak makan asam garam dalam dunia bisnis online gitu ya, dengan berbagai bisnis yang pernah beliau coba sebelumnya, dan bahkan pernah bergabung juga dengan salah satu MLM, sehingga sekarang akhirnya beralih ke bisnis herbal dengan nama online shopnya itu Avicenna Herbal. Dalam hitungan bulan omsetnya bisa dibilang fantastis kalau menurut hitungan emak-emak yang bekerja di rumah. Dalam hitungan 3 bulan omset, bahkan mungkin penghasilannya bisa tembus 2 digit. Masya Allah ya. Apa rahasianya dan bagaimana cerita jatuh bangunnya? Langsung saja kita kenalan dengan Mbak Fitri. Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau sharing dengan Nice Friend dan Nice Mom. Nah, Mbak Fitri ini pemilik dari Avicenna Herbal ya Mbak ya. Itu yang dijual produknya apa? Apa sih? Jadi sebenarnya omsetnya apa ya, belum sefantastis. Masih banyak yang lebih ya, masih banyak yang lebih fantastis, belum apa-apa buat emak-emak, tapi alhamdulillah cukup. Produknya sebenarnya saya jual banyak banget produk, karena sebenarnya saya reseller gitu ya. Ya belum punya produk, jadi jualin produk-produknya orang-orang gitu. Jadi produknya ada macam-macam, dari herbal tuh kayak saffron, terus kurma, chia seed, himsal, terus ada minyak telon juga, ada sabun-sabun herbal, jadi kayak gitu Mbak. Itu awal mulanya kan sebelumnya sudah mencoba berbagai bisnis gitu ya, sampai akhirnya sekarang memutuskan untuk bisnis di ada bidang herbal. Sebelumnya itu kan pernah join MLM ya Mbak ya? Iya pernah. Termasuk salah seorang yang sukses juga, sering keluar negeri gitu kan. Pokoknya banyak lah reward-reward yang beliau dapatkan, tapi karena satu dan lain hal akhirnya beralih ke bisnis herbal ini gitu Mbak. Kenapa? Bisa cerita alasannya? Jadi memang sebelumnya saya emang dari dulu suka bisnis ya, suka jualan gitu. Walaupun sebenarnya nggak pinter ngomong banget gitu, tapi ya karena memang kayaknya bisnis tuh asik gitu. Karena kita kan bisa punya penghasilan tuh kan dari berbagai macam gitu ya kalau bisnis tuh. Nah terus awalnya dulu nggak MLM sih, sempet jualan zaman sebelum nikah tuh pernah buka laundry, terus punya toko kelontong juga pernah. Terus tapi karena punya anak repot, kok kayaknya bisnis online tuh enak gitu kan. Bisa menghasilkan. Nah, sementara kalau bisnis konvensional tuh kan kadang harus punya tempat, harus benar-benar menyita waktu. Nah, kalau online kita bisa di dekat anak,
masih bisa ngawasin gitu ya, masih bisa ngomong anak. Nah terus pernah ikut MLM yang cara kerjanya juga online. Nah dari situ ya alhamdulillah sih, hasil yang didapat banyak. Terus pembelajarannya banyak dari situ, ilmunya banyak dari situ. Tapi karena suatu hal gitu ya yang mungkin belum sesuai dengan hati nurani aja gitu, saya memutuskan untuk kembali ke bisnis bener-bener online gitu, tapi reseller dengan produk-produk bukan produk MLM gitu. Tapi dari MM tadi banyak yang didapat, banyak yang iya, banyak ilmunya banyak. Nah, terus setelah beralih ke bisnis herbal ini, apa sih rahasianya kok bisa, padahal baru hitungan bulan ya, tapi omsetnya bisa langsung kencang, penjualannya bisa langsung kencang gitu kan? Gara-gara semuanya biasanya kan awal-awal itu masih cari-cari pasar dulu gitu, marketnya gitu. Jadi gini Mbak Yupi, sebelumnya kan saya jualan selai jualan online juga tuh. Terus pokoknya apa aja dijual lah, namanya reseller kan ya. Jadi palu gada. Awalnya kan palu gada, karena ya modal nggak punya banyak modal gitu, modal seadanya, karena bagi saya tuh memulai bisnis nggak perlu modal yang besar ya, berapapun, bahkan tanpa modal pun sekarang zaman online tuh bisa gitu kan. Nah dari pertama jualan saffron, awalnya itu karena memang semuanya dipakai sendiri. Saffron tuh kan lagi ngetren ya. Iya, karena memang bagus buat kesehatan, keluarga juga pakai, anak saya juga pakai, kok ngerasain manfaatnya. Dari situlah testimoni kok enak, terus kok teman juga pengen nyoba, akhirnya kayak getok tular gitu Mbak. Gitu ya, testimoni yang bikin cepet gitu. Terus akhirnya merambah nambah lagi produknya gitu, sebenarnya bikin toko online gitu lah, bikin toko online gitu ya. Iya, bikin toko online di Instagram. Terus tambah lagi produknya kurma. Terus ya pengen ngajak orang bisa sehat gitu loh, gitu, pengen ngajak orang bisa sehat. Terus macam-macam ya, nambah dagangan dari kurma, terus garam Himalaya, terus chia seed, terus kemarin nih nambah produk lagi dari produk herbal, minyak telon bidara sama sabun bidara, ini yang lagi banyak permintaan. Karena memang produknya banyak dibutuhkan ya, dan belum apalagi emak-emak jual ya. Iya gitu. Terus rahasianya Mbak bisa dapat banyak resellernya kan sudah banyak ya. Oh iya. Dan produknya bisa laris gitu di pasaran. Sebenarnya kalau omset tuh belum ngitung sih Mbak, belum ngitung omsetnya berapa. Tapi yang jelas itu kayak jualan kurma ya, itu awalnya itu cuma satu dus tuh modalnya sekitar 160, 180 ribu, ratusan ribu lah. Pokoknya cari-cari supplier yang bagus gitu, modal ratusan ribu. Kemudian saya repacking, alhamdulillah bisa. Bulan Januari ini tuh bisa habis berapa ya, hampir 200 kilo kurma. Satu bulan 200 kilo kurmanya saja, belum produk lainnya. Iya. Terus kayak minyak telon tuh satu minggu itu, kalau omsetnya belum sempat ngitung kalkulator dulu. Satu minggu tuh 600 botol tuh bisa habis. 600 botol minyak telon. Ya kalau penghasilan alhamdulillah lah. Pokoknya dari modal yang cuma ratusan ribu, tapi nggak bisa memenuhi, bisa buat sehari-hari, buat nabung, buat macem-macem, alhamdulillah.
motivasi bisnisnya itu untuk motivasinya sekarang karena tadi awalnya ingin mengajarkan pola hidup sehat ya. Iya, betul. Emak-emak. Ya itu tujuannya. Pertama kalau jual produk herbal bisa ngajak orang lain sehat. Terus ya intinya membantu orang lain mungkin punya masalah kesehatan atau mungkin punya permasalahan dengan produk-produk yang saya berikan tuh bisa membantu solusi mereka gitu. Nah, tadi kan tanya apa penjualan ya caranya. Saya lewat Instagram, Mbak. Sama lah kayak emak-emak online pada umumnya ya, lewat Instagram itu lebih mudah. Cari reseller juga di situ. Saya buka keagenan untuk produk minyak telon tuh, saya buka peluang keagenan, peluang reseller. Saya bikin Instagram sendiri ya, yang khusus produk minyak telon ini saya bikin Instagram sendiri. Beda sama produk-produk herbal yang lain. Nah terus ya apa aja yang bisa yang bisa dipegang gitulah, Facebook. Kadang masih suka Facebookan, ya udah di situ. WhatsApp sudah punya kolam ya, teman-temannya sudah di Facebook itu udah. Ya sebenarnya dibilang punya kolam ya gimana ya, ada beberapa teman yang ketika kita mungkin nggak satu visi lagi pasti ada yang meninggalkan gitu. Nah terpaksa mungkin harus ya sudah nggak apa-apa, kita cari teman-teman baru juga. Tapi ada juga yang masih support, yang masih dukung, itu banyak juga, alhamdulillah. Kalau untuk menjaring reseller tapi lebih banyak Instagram karena lebih banyak sesuai dengan langsung mengena target marketnya gitu. Itu enaknya di situ. Terus ini ada tips-tips nggak buat emak-emak yang ingin jualan online supaya sukses gitu loh. Ya mungkin yang belum paham Instagram marketing atau tips-tipsnya mungkin. Tipsnya pertama itu yang penting berani aja dulu memulai ya Mbak. Nggak usah dipikirin nanti gimana, belum apa-apa nanti kalau ternyata nggak laku produknya gitu, atau berani mencoba ya. Intinya berani mencoba dulu. Nah jadi kalau sudah jalan harus bisa ngelola keuangan. Jadi prinsip saya tuh gimana caranya pengeluaran tuh ditekan dulu. Pengeluaran ditekan tapi pemasukan yang diperbanyak dulu gitu. Jadi apalagi reseller ya, reseller sebisa mungkin ya kita maksimalkan apa yang kita miliki. Kalau belum mampu ngiklan ya nggak usah ngiklan, kita kencengin dari promosi secara manual ya, secara organik. Nah itu jadi dari situ ditekan dulu, modal diputer, kemudian alhamdulillah Mbak, kayak minyak telon yang tadinya cuma nyetok produk 3 juta bisa nyampe 10 juta. Kadang produk senilai 10 juta tuh cuman 5 hari udah habis. Jadi itu pun kadang masih aja banyak yang minta. Nah dari situ modal sama keuntungannya juga diputar lagi buat modal lagi, alhamdulillah bisa terus gitu. Kendala yang dihadapi itu udah selama berjualan online dari dulu sampai sekarang itu apa? Kalau kendala saya pribadi ya memang harus pinter ngatur waktu ya. Kendala emak-emak harus mengatur waktunya. Jadi kapan online, kapan pas anak udah pulang sekolah, bener-bener harus disiplin supaya antara keluarga dan bisnis juga nggak terbengkalai ya. Dan yang buat emak-emak kan, yang kita kan mengutamakan keluarga dulu kan Mbak, kita mengutamakan keluarga dulu, jangan sampai kita nggak menunaikan kewajiban kita sebagai ibu dan istri gitu. Jadi kuncinya sebagai emak-emak online harus
menuntaskan kewajibannya dulu. Iya, harus pinter manage Harus waktu. pinter mengatur waktunya. Iya. Baru setelah itu supaya seimbang ya bisnis dan keluarga. Iya. Terus ada target kedepannya mungkin mau buka offline di Semarang atau gimana nih? Kalau target offline, kalau target pengen buka toko secara offline belum, tapi suatu saat pengen punya produk sendiri gitu ya. Bikin produk sendiri. Pengen punya produk sendiri yang diproduksi sendiri, pengen bisa bermanfaat buat banyak orang gitu ya, yang mungkin ibu-ibu yang pengen bisnis tapi mungkin terkendala sama modal, terkendala dengan misalnya belum punya pengalaman atau gaptek. Nah, siapa tahu ilmunya bisa sama-sama dibagi, sama-sama kita bermanfaat bareng gitulah. Terus nih kendala lagi buat emak kan biasanya udah ada produknya, tapi kadang mau mempromosikannya tuh bingung gitu. Mungkin kan malu, nggak pede gitu kan untuk menawarkannya. Gitu. Solusinya gitu. Ya, yang pertama memang harus pede dulu ya Mbak. Pede dulu. Terus yang kedua sebenarnya mengalir aja gitu, kita kasih testimoni apa adanya gitu kan. Pakai bahasa sehari-hari aja. Gitu. Pakai bahasa sehari-hari aja, kita mengalir cerita kayak orang cerita aja gitu. Itu yang lebih bikin orang tuh tertarik atau penasaran gitu sama produknya kalau kita kasih testimoni. Nah, syukur-syukur itu testimoni pribadi kita ya, itu kan lebih mengena. Tapi dengan catatan harus jujur ya. Iya, betul. Oke, jadi kesimpulannya Moms buat nice moms dan nice friends yang mau memulai berbisnis online, bisa dimulai dengan menjadi reseller dengan menjual produk-produk yang sudah tersedia. Bisa dimulai dari modal sedikit dulu. Iya. Yang penting itu ini istiqomah. Iya, betul. Istiqomah ya. Berani memulai, terus kenali target marketnya, harus promosi, berani promosi dengan menggunakan bahasa sehari-hari aja gitu, dan bisa mengatur waktu antara keluarga dan bisnisnya, juga bisa mengatur keuangan. Ya, betul. Oke, semoga bermanfaat ya nice friend dan nice moms. Makasih banyak Mbak Fitri sudah sharing hari ini. Share video ini ya kalau merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih nice friend dan nice mom. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.